Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS.TN Investment tanggal 28 Juni 2021. Oke, teman-teman, saya sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak menerima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang asli yang ada highlightnya. Oke, teman-teman. Ini adalah update market saat ini. Nah, kalau kita lihat nih di sini. Oke, teman-teman, di sini kalau dilihat kita urutkan dari volume tertinggi Bitcoin, ya teman-teman, volume tertinggi Bitcoin, kemudian Dogecoin, Ethereum, volume 24 jam teman-teman ya. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, BNB, Matic, XRP, oh, ini volume besarnya dipegang oleh ya istilahnya blue chip semua ya teman-teman. Ada Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, BNB, Matic, XRP, ADA, XDC, BCD, DOT, XLM, ETC, EOS. Nah, ada apa ini? Gitu. Apakah Bitcoin dominannya ini melemah? Kita akan cek dulu. Kita cek Bitcoin dominan teman-teman di sini. Agak lambat koneksi saya. Ya, Bitcoin dominan sih masih sama teman-teman, masih belum kemana-mana. Ya, memang ada resistan di Bitcoin dominannya ya, sempat turun sedikit. Jadi boleh dibilang masih sama lah dengan kemarin-kemarin minat terhadap Bitcoin dan altcoin. Kalau kita lihat sih sudah mulai hijau ya teman-teman. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ini dalam volume 24. Kalau kita lihat nih kok nggak ada yang merah. Seperti, oh ini sorry teman-teman, saya pakai favorit ya. Ya, sekarang pasti akan ketahuan. Ya, ini ada yang, ini di market Indodax. Ada yang 18%, ada yang 13%. Kalau yang tertingginya yang di sini ada 26% seperti itu. Jadi yang tadi salah, tadi saya pakai favorit. Nah, hari ini marketnya untuk kenaikan tertingginya dipegang koin-koin kripto yang saya nggak begitu kenal teman-teman ya. Hanya XDC aja, Sinfin Network aja, sama ZIL ya, ZIL tapi saya jarang trading. Kemudian apa ini? GLCH, Glitch ya, ini yang kemarin juga. Oke, saya akan coba analisa dulu. Nah, kalau Bitcoin dan teman-temannya, sekilas-kilas saja teman-temannya, karena marketnya juga nggak kemana-mana gitu. Ini Bitcoin teman-teman masih sama dengan yang kemarin, ya boleh dibilang masih sama dengan kemarin. Tertahan di, dia untuk Bitcoin saat ini tertahan di sini teman-teman, di 380, yaitu tepat di, ya, sebelumnya menjadi resistan, tapi sekarang menjadi support. Ya, saya nggak bisa analisa lebih banyak karena memang bentuknya sama, kondisinya sama dengan kemarin. Ini hanya market update aja ya. Ethereum, ya Ethereum untuk candle hari ini lebih tinggi dari kemarin. Tadi sempat tinggi ya, cuman turun lagi. Kalau kita lihat di dalam 1 jam, teman-teman bisa ngelihatnya seperti ini ya. Nah, ya sudah ada turning ya. Sebenarnya di dalam 1 jam sudah ada turning. Turningnya 1 jam sudah ada. Nah, kalau kita lihat di 4 jam, 4 jam kita bisa tarik. Nah, ini benar-benar koneksi saya lagi lambat banget koneksinya. Ini saya pakai, ini belum refresh teman-teman, jam 10 malam, tapi koneksinya masih seperti ini, 20 mega speednya, tapi seperti ini. Sebentar teman-teman, saya nggak bisa refresh nih. Nah, ini baru saja. Nah, Ethereum, oke, dalam 4 jam kita coba tarik. Ini kalau kita tarik dari Fibo di sini terlalu jauh teman-teman. Nah, di sini pasti semuanya akan masuk di, kalau saya tarik dari Fibo yang ini, swing high ke sini, semuanya akan masuk speculative buy. Padahal aslinya trader itu ya menggunakan short term dan short trend
Jadi menggunakan time frame 4 jam dan juga menggunakan time frame yang lebih pendek seperti ini, tren yang lebih pendek. Tren ini boleh. Nah, kalau dalam tren ini, nah kita simpel aja. Toh harganya juga nggak kemana-mana. Kalau teman-teman mau trading, ambil aja nih. Dari swing high sini ke sini. Nah, teman-teman, ini trennya dari Ethereum turun. Nah, kemudian dalam tren itu dia udah retrace ke atas. Resistannya ada di 191. $1.931 udah berhasil ditembus. Kemudian sudah testing ke retracement 38 di $2.069. Seperti itu. Ini sebenarnya menggunakan time frame yang lebih pendek, menggunakan range trend yang lebih pendek, ini sebenarnya lebih enak. Kenapa? Karena teman-teman menganalisanya bisa lebih apa ya istilahnya, kesempatan untuk melihat titik-titik pentingnya itu terlihat. Contohnya, ini sekitar berapa jam yang lalu? Pokoknya di dasar ini dia sudah naik berapa persen? Sudah 22%. Kalau teman-teman cari dari daily chart, daily candle, nggak bisa. Dan hasil analisa saya juga pasti cuma berkata segitu-segitu aja. Nih kalau Ethereum saat ini dia berada di dekat sekali dengan resistan di 2069 seperti itu. Supportnya ada di berapa? Di 191. Berikutnya ada di 2180 itu. Itu Ethereum ya. Ethereum. Nah kalau kita lihat nih dalam indikator, misalkan kita tambahkan MACD ya. MACD dari Ethereum seperti apa? Nah, saat ini Ethereum oke. Di dalam 4 jam ini dia oke. Jadi di sini ini teman-teman. Ini kalau teman-teman pengguna aliran MACD itu di sini ini udah ada pembalikan. Jadi dari merah ke merah muda ini adalah turningnya, dan di sini juga ada golden cross MACD ke sinyal. Jadi ini saya hapus MACD double. Nah, di sini teman-teman. Ketika MACD-nya turning dari merah tua ke merah muda, itu adalah saatnya entry sebenarnya. Kalau mau yang confirm di sini. Dalam 4 jam untuk Ethereum ada sinyal. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Bitcoin karena tadi saya belum analisa ya. Nah, kalau Bitcoin gimana Pak? Nah ini kalau dalam 4 jam teman-teman bisa melihat nih lebih jelas. Saya tarik, saya hapus ini keliru ya. Ya oke, saya betulkan dulu. Nah ini kan lebih jelas kan kalau di dalam 4 jam. Nah di dalam 4 jam inilah pergerakan dari Ethereum. Di mana Ethereum sebenarnya di BTC maksud saya ya, BTC. Ini di sini, nah ini kalau kita besarin, di sini ini ada sinyal pergantian dari merah ke merah muda, ada sinyal entry yaitu kisarannya di sini, ini entry-nya Bitcoin. Terus kemudian di sini confirmnya dari penembusan MACD dengan MACD lain. Jadi confirmnya sih di sini, confirmnya lebih telat ya teman-teman di sini. Confirmnya di sini lebih telat. Kalau saya sih lebih suka kalau masuk menggunakan ini. Itu Bitcoin, Ethereum, kemudian ada. Bitcoin, Ethereum ada ya. Oke, sekarang ada, apakah sama? Apakah ada sinyal juga? Ada. Di ada juga sama. Ini di dalam 4 jam. Teman-teman bisa melihat inilah titik masuknya ada di sini. Dan inilah titik confirmnya ada di dalam 4 jam teman-teman ya. Nah, kalau di sini titik masuknya, maka disinilah titik kalau trader itu keluar. Jadi di sini. Berapa persen? Kalau misalkan kira-kira masuknya di sini 28%. Ini mantap. Mantap ini. Saham agak susah seperti itu. Ya,
Kemudian, nah ini dia turun, ini juga turun. Di sini terjadi lagi, masuk lagi, tapi ini tentu tidak se ekstrim yang tadi. Kenapa? Karena ininya beda, histogramnya tebel, ini histogramnya kecil. Jadi di dalam 4 jam udah banyak terjadi sinyal trading. Kemudian Matic. Matic di sini sinyal masuk, yaitu di sini. Di sini confirm, yaitu di sini. Telat sih. Kalau masuk menggunakan ini lebih sip. Menggunakan MACD histogram. Berapa persen, Pak? 24%. Lumayan sekali. XRP, Pak, sekarang. Kita nggak usah bicara tren 1 hari dulu. XRP, di dalam penurunan XRP kita juga melihat adanya kesempatan untuk trading. Di dalam penurunan XRP ada kesempatan untuk trading. Nah, sekarang saya tanya, di mana kita masuk? Di sini. Confirmnya di mana? Di sini. Di sini berarti di sini, Pak. Iya. Confirmnya, ya confirmnya di sini. Agak telat. Iya, agak telat. Makanya di sini tergantung teman-teman mau style confirm atau style spekulator. Kalau spekulator tentu entry-nya berani duluan. Kalau confirm trader tentu lambat. Dapatnya berapa, Pak? Dapatnya ya kira-kira aja 29%. Itu adalah XRP di dalam kondisi dia masih downtrend, di dalam 4 jam masih ada peluang trading. XLM. Ada nggak di sini peluang? Ada. Di mana? Di sini. Dan di sini. Kalau spekulator masuknya di sini, kalau confirm masuknya di sini. Tetapi sekali lagi confirm pasti udah telat. Saya anggap di sini nggak dapat di bawah ya. Ya secara teoritis di bawah, tapi anggap aja di sini dapatnya. Jualnya di mana, Pak? Jualnya di sini. Confirm jual di sini, tapi telat tentu ya. Dapatnya 25%. Gile. Ketika market sedang kayak gini, 4 candle 4 jam ternyata sinyalnya bagus sekali. Doge sekarang. Nah, Doge, apakah ada peluang di Doge? Oke, ada yang minta tadi, Pak, dibahas Doge. Doge secara tren gunakan yang kemarin saya bahas. Tetapi kalau Anda trader, masuk Doge di sini. Confirmnya di sini, tetapi confirmnya telat ya, karena masuknya di sini, confirmnya masuknya di sini, ya agak telat. Dapat berapa, Pak? Oke, keluarnya dulu, Pak, di sini. Di sini ya keluarnya. Pas di resist, Pak? Betul, pas di resistan. Dapatnya berapa, Pak? Secara teoretis saya anggap kira-kira berapa? Ini 50. Ya, ini dalam 4 jam teman-teman ya, berarti bukan 1-2 jam yang lalu, tapi 4 jam. Jadi kalau teman-teman di cryptocurrency itu, kalau menggunakan sinyal harian mungkin itu adalah untuk tren yang lebih lama, tapi kalau untuk mendapatkan detailnya, gunakan yang 4 jam. EOS. Ini EOS ya, EOS sama. Jadi teman-teman sama ya. Masuk sini, confirm sini. Jadi di sini, buangnya sini. Di sini. Oke, hitung sendiri. Hitung sendiri. 25%. Doge. Doge sekilas bisa saya katakan rendah. Kenapa? Ini gunungannya nggak tinggi. Coba kita cek. Di sini masuknya, ya, di sini. Kiraannya di sini. Ini confirmnya agak telat. Kita ukur. Ya kan? 20-an aja. Biasanya 25 tadi, 25, 29. BNB. Sama semua teman-teman. Masuk di sini, confirm di sini, ya, masuknya di sini, saya anggap di situ. Walaupun mungkin teman-teman bisa dapat di sini kalau antri. Ya, kalau teman-teman bisa beli dari bawah, keluarnya di sini, keluarnya di sini. Kalau teman-teman masuk dari bawah, 42%. Kalau masuknya dari yang saya bulatin, 25%. T-Full. T-Full ini sama yang kemarin. Masuknya di sini. Di mana, Pak? Ya, kira-kira di sini. Saya nggak bilang di sini ya, ini ideal. Keluarnya, Pak, di sini. Tapi ini agak lambat ya, agak rendah, jadi kenaikannya pasti nggak tinggi. 19 kan? Kalau yang tinggi kan 30-an. Theta sama. Masuk di sini,
confirm masuk di sini. Di sini berarti di sini. Ke atas bisa 23%. SIBA kayaknya agak susah ya karena terlalu kecil. Tapi masuk juga, bisa juga. Bisa juga ini teman-teman. Nih jadi untuk SIBA ini masuk di sini. Oke, saya salah ambil. SIBA masuknya di sini, teman-teman. Confirm di sini atau masuknya di sini ya. Buangnya di sini. Berarti di sini. Berapa persentasenya? 26. Terus ini Hedera Hashgraph masuknya di sini. Keluarnya di sini. Berapa persen, Pak? Berarti kira-kira di sini sampai sini, ya. Itu berarti 26%. Tapi ingat ya, kalau sudah dari merah hijau tebal ke hijau muda harus sell. ZIL sama juga. Ya. Silo. Nah, nih. Silo kan ininya tinggi nih. Berarti dia trennya kuat. MA-nya jauh. Jadi kalau silo ini, oke, masuk di sini. Yaitu di sini. Buangnya di sini lah. Berarti di sini perkiraan. Dapatnya banyak. Dari situ 182%. Banyak ya teman-teman. Ini adalah trading menggunakan MACD histogram dan MACD line. Masuk dan keluarnya seperti itu. Ini panduan dari saya, simple aja buat teman-teman yang mau trading di kondisi saat ini masih mungkin. Kondisi kondisi cryptocurrency masih belum kemana-mana. Tapi kalau teman-teman buy and hold mungkin untung rugi. Tapi kalau teman-teman trading, udah untung jual, ngambil lagi di bawah, udah untung jual, ngambil lagi di bawah, scalping seperti itu. Oke, terima kasih dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.